jawaban atas situasi perekonomian yang muncul sejak Soeharto sampai dengan posisi Joko Widodo. Jawabannya kayak apa kira-kira? Ditambah dengan problem ekonomi di bawah COVID-19. Jadi perspektifnya kita lihat ekonomi politik internasional, ke regional dan nasional. Tapi kita lihat satu masalah mendasar bahwa seluruh dunia berhasil didikte oleh satu kekuatan tertentu di dunia yang istilahnya the secret and the small society. Dia menentukan seluruh dunia sehingga negara demokrasi ambruk, negara otokrasi ambruk, negara kerajaan ambruk, negara campur aduk dengan model apapun ambruk, tinggal dia sendiri. Yang akan ada satu nanti kekuatan dunia yang menguasai seluruh dunia tanpa menjajah dunia tanpa peperangan. Nah, itu muncul istilahnya konspirasi. Bukan, muncul dalam kajian di Amerika, namanya New World Order. New World Order. Nah, New World Order itu yang kemudian menginspirasi New Normal. Tapi jadi kalau disebut dengan New World Order, satu tatanan baru dunia, gitu ya, satu tatanan baru dunia, yang kemudian diminta untuk dalam kondisi new normal. Sebenarnya basisnya cuma 3. Basis pertama adalah seluruh dunia diatur berbasis IT, ICT. Itu yang disebut dengan terjemahan dari Internet of Things, IoT. Nah, itu basis pertama. Basis kedua, semua modal transaksi tidak lagi bersifat tunai. Semua transaksi akan mengarah ke sana kan? Kalau pakai pendekatannya Mark Zuckerberg, pakai pendekatannya Bill Gates, gitu ya, pakai pendekatannya Cina, mereka menyebutnya sebagai penggunaan digital currency atau cryptocurrency. Nah, COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia ke sana. COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia. Saya kan dulu. Abang termasuk orang yang percaya bahwa ini ada teori konspirasi di balik COVID-19. Saya tidak bicara konspirasi. Atau ada istilah lain tapi kira-kira begitu. Sebuah konspirasi itu satu dialog tanpa data. Atau ada yang mendesain supaya ini kita menuju sesuatu tujuan tertentu. Nah, kalau pertanyaan mendesain itu baru mendalam. Jadi dia bermula sesungguhnya dari cerita ketika Rusia, Polandia, Cekoslowakia, Jerman Timur itu ambruk. Habis Perang Dunia Kedua lah itu ya? Di tahun 90-an. Oh, yang di 90-an ini? Yang terjadi unifikasi dan sebagainya? Terus posisi. Nah, setelah ambruk itu, Amerika melihat bahwa globalisasi yang akan datang itu sesungguhnya benturan peradaban antar cuma beberapa saja. Barat dengan kalangan timur yang non-Islam, Barat dengan Islam. Posisinya. Nah, dianggap untuk yang kalangan non-Islam sudah bisa ditundukkan. Sehingga cuma tinggal Islam. Yang dimaksud non-Islam ini apa ya? Cina. Udah bisa ditundukkan? Saat itu mereka anggap bisa ditundukkan di periode itu. Tahun 90-an ya Pak? Tahun 90-an. Dan itu memang Cina belum menunjukkan apa-apa. Belum menunjukkan tajinya ya? Belum menunjukkan tajinya apa-apa. Dan mereka juga belum membuka diri ya? Sudah mulai, tapi belum kelihatan barangkali ya? Belum kelihatan. Terus? Yang menarik adalah sebenarnya Cina mengikuti model, kalau pertanyaan begitu, saya ingin menyampaikan, sesungguhnya Cina pada periode tirai bambunya, dia sedang membangun satu fondasi tersendiri yang tidak dimonitor, yang tidak disangka-sangka oleh yang namanya Barat. Tidak termonitor? Tapi saya lanjutin terusnya. Berarti cuma Islam pertarungannya. Nah, itulah bukunya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization. Nah, The Clash of Civilization ini melihat globalisasi yang akan datang itu adalah globalisasi yang dalam satu tataran peradaban, peradaban, dan dia akan mengambil satu mode tertentu sehingga satu peradaban itu sesungguhnya menjahit seluruh kekuatan manusia di dunia.
Nah, karena itu Islam harus ditundukkan. Muncullah tudingan tentang jamaah Al-Qaeda, jamaah Islamia, Osama bin Laden, macam-macam posisinya ya. ISIS terakhir ya? Termasuk ISIS. Ya. Itulah kejadian 11 September 2001. Yang itu pun katanya fake juga itu ya. Ada kalau apa ya pakai menyebutnya? Kalau pakai data Michael Moore, kalau pakai data sutradara gila itu, sutradara gila itu, itu flying victim. Flying victim kan? Dari sejumlah film yang saya punya 3 film dalam versi yang berbeda, gitu ya. Bagaimana sebuah gedung yang demikian tinggi itu rontoknya menarik gitu. Itu kalau tidak disiapkan rontoknya dari pondasi dari pondasi nggak mungkin kan? Nggak mungkin seperti itu. Dan itu mereka urut satu persatu secara dan itu menarik, ilmunya bukan cuma sekedar ilmu konstruksi sipil gitu ya, tapi memang ilmunya diambil dari bagaimana modal ledakan yang tidak kemana-mana. Oh, itu diambil semuanya ilmunya. Gila ya. Sampai kayak gitu. Tapi poinnya adalah flying victimnya sukses. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Terjadi bom Bali. 2002 kan? Sampai ke sana? Oh iya dong. Oh iya? Kan ini motifnya adalah motif bagaimana membangun, nah ini nanti berhubungan dengan COVID-19. Bagaimana ngebangun masyarakat yang paranoid. Ya. Bagaimana membangun anxiety society. Ya. Masyarakat yang cemas. Ya. Yang paranoid, cemas. Dan masyarakat yang kemudian fear, ketakutan karena akan menegakkan keyakinan sendiri, dia punya ketakutan. Sehingga tujuannya akhirnya bisa dikuasai, bisa dikendalikan. It's a part of the way to the New World Order. New World Order. Ya, jadi cara untuk mencapai New World Order itu posisinya. Ini kan diciptakan oleh ketika negara kita dulu dijajah oleh yang disebut VOC. Sebenarnya bukan negara Belanda kalau mau jujur ya. Kalau kita lihat ini sistem swasta. Makanya dia selalu adu domba. Apa yang terjadi sekarang pun itu menggambarkan apa yang terjadi dulu. Jadi polanya sangat mudah dibaca. Adu domba. Adu domba itu paling enak. Ibu disuruh sama berantem, ibu digosok, saya digosok. Saya cuma yang ngadu dombanya nonton-nonton aja kan. Ya, ibu hancur atau saya yang hancur, sama-sama dikendalikan. Atau ibu yang menang, saya kalah, tetapi tetap dua-duanya dikendalikan. Itu sistemnya seperti itu. Jadi sangat sistematis. Jadi itulah dia non-state actor ini punya struktur. Nah, bagaimana cara bekerja mereka itu sangat sistematis. Sistematis itu dia membuat suatu prosedur lah, ya. Prosedur yang sangat sistematis sehingga apa yang terjadi dicetak sesuai dengan proses yang dilewati. Jadi in garbage, out garbage. Oh iya. Ya, itu dia proses itu. Sehingga orang melihat bahwa apa yang terjadi itu sebagai suatu yang memang seperti karena sistematis, dipikir alami. Oh, sepertinya alami. Seperti alami. Dari yang ini dari itu. Iya, itu sepertinya alami. Iya. Padahal kalau mau memahami lebih dalam, sama sekali tidak alami. Sama sekali tidak alami. Nah, terus yang ketiga? Yang ketiga, apa yang sedang terjadi saat ini, saya beranikan diri sampaikan bahwa ini kita sudah masuk ke dalam program ketiga dan program yang terakhir, yaitu program control population. Control population adalah akhir daripada programnya mereka, yang tujuannya adalah merekayasa seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kita semua sebagai manusia ciptaan Allah kehilangan jati diri, menjauh dari fitrah kita yang tadinya kita langsung di bawah kendali Allah karena kita punya free will. Ketika mereka ambil kendali, kontrol kita, maka kita menjauh dari Tuhan, iman kita hilang, dan akhirnya kita menjadi slave, atau saya sebut dengan budak. Budak apa ya Pak ya? Ya. Budak apa ya? Budak dunia.